Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di channel Tanya Saya. Nah, sebelum kita memulai materi untuk hari ini, ada baiknya untuk subscribe channel kami terlebih dahulu untuk Tanya Saya channel, agar channel ini bisa terus menjadi channel yang kreatif dan juga terus menjadi channel yang produktif. Baik, untuk hari ini pembahasan kita adalah mengenai TOEFL ya. Materi TOEFL ada beberapa yang menyampaikan bahwa meminta request untuk membawakan materi TOEFL ini karena ada banyak saat ini, terutama di awal tahun, ada banyak orang-orang yang membutuhkan sertifikat ya TOEFL atau Test of English as Foreign Language untuk mendaftar baik itu beasiswa ataupun pekerjaan. Nah, setelah subscribe, baik kita bisa langsung mulai saja membahas mengenai TOEFL Crack. Nah, tapi sebelum untuk materi TOEFL Crack ini nantinya akan berlanjut ya. Saya akan pecah-pecah menjadi beberapa episode. Nah, jadi terus pantau channel Tanya Saya bagi yang teman-teman yang ingin mengetahui rahasia-rahasia atau crack-crack dalam mengerjakan soal-soal TOEFL Test of English as Foreign Language. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai crack atau rahasia-rahasia atau tips dan trik dalam mengerjakan soal-soal TOEFL, kita kenali terlebih dahulu TOEFL itu apa sih. Nah, so kenapa TOEFL itu penting? Why TOEFL is important? Jadi TOEFL itu penting karena sebenarnya hampir sebagian besar dari kita sangat membutuhkan yang namanya sertifikat TOEFL ini. Dan sertifikat TOEFL ini tidak bisa didapatkan jika tidak mengikuti tesnya atau Test of English as Foreign Language ya, tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Nah, apa saja kegunaannya? Nah, jadi untuk tes TOEFL sendiri digunakan di pada umumnya ya, untuk dua hal. Yang pertama yaitu untuk pendidikan yang paling umum, kemudian dalam kebutuhan untuk pekerjaan. Nah, untuk pendidikan ya, for studying, keperluan yang paling umumnya digunakan adalah untuk mengejar beasiswa lanjut studi pada umumnya ya, baik itu dalam negeri di Indonesia sendiri ataupun di luar negeri. Nah, jadi untuk di dalam atau di luar negeri, biasanya kalau mengejar beasiswa ini, yang scholarship hunter pasti tahu seberapa besar mereka butuh sertifikat TOEFL. Nah, jadi tidak akan ada yang namanya sertifikat TOEFL tanpa tidak akan ada namanya scholarship atau beasiswa tanpa adanya sertifikat TOEFL. Jadi harus ada sertifikat TOEFL dulu sebagai tiket mutlak untuk mendapatkan beasiswa apapun ya. Nah, untuk pembahasan beasiswa juga nantinya kita akan mengundang beberapa teman-teman kita yang ahli di bidang yang sudah mendapatkan beasiswa untuk sharing di sini. Tapi untuk hari ini kita khususkan untuk TOEFL dulu, pengenalan TOEFL dulu. Nah, jadi mau mendaftar beasiswa apapun untuk melanjutkan studi, baik itu S1, S2 ataupun S3, maka TOEFL adalah jawabannya ya. Jadi jangan bermimpi untuk mendapatkan beasiswa lanjut studi kalau belum ada sertifikat TOEFL. Selain sertifikat TOEFL, yang populer juga ada sertifikat IELTS ya. Jadi International English Language Testing System. Nah, untuk IELTS sendiri nanti kita akan punya pembahasan khusus untuk itu juga. Nah, kali ini TOEFL dulu guys. Oke, selain untuk study, apalagi kegunaan TOEFL ini ya. Nah, selain untuk study, jadi kalau mau jalan-jalan ke luar negeri gratis, pendidikan gratis, harus ada TOEFL certificate dulu. Nah, setelah itu
untuk kebutuhan pekerjaan atau working. Nah, jadi untuk working sendiri sekarang ini beberapa BUMN, perusahaan-perusahaan besar, bahkan pegawai negeri sudah meminta TOEFL ya. Apalagi kalau perusahaan-perusahaan BUMN seperti keuangan atau Pertamina, mereka semuanya sudah meminta TOEFL certificate. Nah, jadi jika belajar TOEFL ini sebenarnya tidak ada ruginya, apalagi bagi kalian yang masih sebagai job hunter atau scholarship hunter, maka TOEFL ini adalah nilai plus untuk kalian. Jadi kan tidak ada ruginya untuk belajar TOEFL ini, apalagi lewat channel Tanya Saya ini yang gratis tis-tis, cukup subscribe dan like saja. Nah, jadi itu mengapa kita harus belajar atau memiliki kemampuan untuk mengerjakan TOEFL atau Test of English as Foreign Language ini. Jadi untuk keperluan belajar dan juga pekerjaan. Keperluan belajar selain scholarship sebenarnya digunakan juga untuk tes masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik itu master degree atau doctoral degree, dan untuk lulus. Nah, jadi sekarang itu sudah mengharuskan ada TOEFL certificate. Pun untuk pekerjaan, untuk kenaikan jabatan, kenaikan pangkat, biasanya sudah mulai meminta TOEFL certificate sekarang. Nah, kemudian kalau jadi semuanya sudah tahu TOEFL itu kegunaannya apa. Sekarang kita lihat. Nah, jenis-jenis tes TOEFL itu sebenarnya ada beberapa macam ya. Ada paper based test dan ada juga internet based test. Untuk yang paling umum digunakan di Indonesia sekarang ya, karena untuk saat ini karena yang paling murah, harganya cuma berkisar untuk saat ini mungkin 550.000 sampai 600.000 rupiah ya, tergantung dari dolar ya, how strong dollar is. Kemudian ada yang internet based test. Ini internet based test ya, tesnya melalui internet ya. Nah, yang umum digunakan adalah paper based test. Itu yang official itu yang ITP ya, yang ITP yang sudah official, international officially dari ITS. Nah, jadi pada umumnya yang diambil adalah paper based test, tapi baik itu paper based test ataupun internet based test, kedua-duanya masih berterima di semua lembaga-lembaga yang saya sebutkan tadi, baik itu untuk melanjutkan jenjang pendidikan ataupun pekerjaan. Nah, Nah, khusus untuk di paper based test, saat ini kita akan bahas untuk paper based test ya guys. Nah, khusus untuk di paper based test itu tesnya nanti kalian akan mendapatkan listening test, structure and written expression yang disingkat SWE biasanya, dan juga reading test. Nah, jadi dari ketiga tes ini nantinya kita akan mengerjakannya masing-masing itu sekitaran 2 jam sekitarnya. Listening test akan dikerjakan selama ada 50 nomor ya. 50 nomor ini akan dikerjakan selama 30 menit kurang lebih. Kemudian structure and written expression akan dikerjakan selama 25 menit untuk 40 nomor, dan reading test akan dikerjakan selama 55 menit untuk 50 nomor. Nah, jadi untuk TOEFL tes sendiri akan mengambil, jadi kalau 30 menit tambah 25 menit jadi 55 menit, tambah 55 menit lagi ya, kita hitung 2 jam lah ya. Jadi selama 2 jam itu nantinya kita akan mengikuti tes, dan juga nantinya semua tes itu dilakukan langsung secara maraton ya. Jadi tidak ada waktu terhenti, jadi listening berhenti dulu istirahat, tidak seperti itu. Listening selesai lanjut ke structure selesai lanjut ke reading. Nah, jadi saya selalu sarankan bagi yang ingin mengambil tes TOEFL untuk sebelum tesnya dimulai, sebaiknya yang mau berurusan dengan toilet langsung ke toilet terlebih dahulu dan lain-lain. Karena begitu tesnya sudah dimulai, maka tidak akan ada lagi waktu yang dikatakan waktu istirahat atau jeda. Nah, itu dia pengenalan kita terhadap TOEFL kali ini. Untuk memulai materi skill, tips, dan triknya kita akan mulai di episode berikutnya, yang akan kita mulai dari structure and written expression. Baik teman-teman, jika kalian pikir video ini bermanfaat, informasi ini bermanfaat, maka silahkan subscribe, like, dan share. Dan terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di
channel Tanya Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.